Ya, kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita lanjutkan wawancara dengan Pak Susilo dari Damkar Pemprov ya Pak? Ya, Pak, saya dari Damkar betul. Jakarta Utara. Oke, nah ini ada debu dan lumpur di jalan ini karena apa sih Pak? Ya mungkin karena dari lengket debu-debu itu ke unit-unit yang melintas di jalan sini. Ini kami dari Damkar diperintahkan untuk menyemprot debu untuk mengurangi debu itu supaya tidak mengganggu akses pengguna jalan yang ada di Jalan RE Marta Dinata ini. Pak, ini sudah dilakukan berapa lama penyemprotan dan juga penyapuan jalan ini? Kalau pematuan jalan itu kan dari pasukan Oren. Kalau dari Damkar sendiri kita sudah melakukan mau 2 kali ini gitu. Mau 2 kali ini. Pak, ini kan kemarin sempat viral ada yang terjatuh di jalanan ini. Nah, sebagai Damkar ini kan tadi melakukan penyemprotan. Adakah kegiatan lanjutan lagi atau pembersihan lanjutan lagi setelahnya, Pak? Kalau kami bagaimana perintah pimpinan, apabila nanti diperintahkan lagi untuk penyemprotan kembali, kami akan lakukan kembali. Karena kami hanya melakukan apa yang menjadi perintah daripada pimpinan. Pada saat ini kita diperintahkan untuk menyemprot jalan dari mulai dari Jalan RE Marta Dinata sampai ke ujung arahnya ke arah masuk Kelurahan Ancol. Sementara yang di sini ini masuk Kelurahan Papanggo. Demikian. Baik Pak Susilo, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali bertugas Bapak. Terima kasih. Nah pemirsa, memang untuk jalanan RE Marta Dinata ini sendiri pun ukurannya tidak terlalu besar pemirsa, hanya sekitar 10 meter persegi. Dan untuk itu tadi kami melihat ada kegiatan sapu menyapu. Nah ini kami mau tanya kepada salah satu PPSU yang dari tadi sudah bertugas ya Bapak ya. Namanya siapa Pak? Wartono. Oke, Bapak dari tadi sudah menyapu bersama tim ini dari jam berapa? Dari jam 5:30 kita udah standby di sini. Gitu. Sampai jam berapa ini Pak? Ya sampai semaksimal mungkin, gitu. Sampai jam istirahat. Gitu. Baik, nah ini ada berapa shift Pak? Apakah hanya setiap pagi atau siang, sore? Kalau untuk shift sih kita cuma dari pagi aja gitu, sampai sore aktivitasnya. Cuma kalau untuk shift kita nggak ada. Baik, untuk orangnya sendiri satu tim ada berapa orang nih Pak? Kalau untuk khususnya sih yang setiap hari-hari kita kerja di sini itu hanya 5 orang. Nah ini hanya ada bantuan. Jadi tambahan buat hari ini gitu. Nah ini kan debu sudah disapu ke pinggir jalan ya Pak. Setelahnya diapakan itu Pak? Langsung kita masukin ke karung, berikut tanah, pasir, dan sampah-sampahnya. Ini kalau kegiatan menyapu, membersihkan jalan ini sudah berapa lama? Oh ya dari awal adanya PPSU kita sudah langsir di jalan gitu ya. Jadi tidak setelah ada keluhan baru nyapu, memang dari awal sudah diplottingkan untuk menyapu di sini ya? Iya, kalau Bapak sendiri dan teman-teman ini kan lagi membersihkan, terasa banget nggak sih polusinya Pak? Kalau untuk polisi ya jelas gitu, kalau apalagi posisi lagi panas gitu kan, ya itu udah pasti gitu debunya. Cuma kita juga pakai siap masker juga gitu, antisipasi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, selamat kembali membersihkan, semangat Bapak. Semangat. Ya pemirsa, sekarang kita mau tanyakan kepada pengamat tata kota. Di sini kami sudah bersama Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono Yoga. Pak ini melihat adanya debu yang mengganggu para pengendara ini gimana Pak, selaku pengamat tata kota? Ya, secara umum tadi kita udah lihat ya di lapangan juga nih ada 3 PR sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu bagi para pengendara terutama ya melintasi hari ini berharap pakai masker ya, karena udaranya juga dalam kondisi yang kurang bagus ya. Selain polusi udara tadi kita lihat juga debunya kendaraan juga banyak. Terus yang kedua, ini kan jalan ini masih banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan proyek tadi kita lihat. Nah ini berarti pasca pembangunan proyek nanti selesai, tentu perlu ada upaya perbaikan jalan ya. Beberapa titik jalan kita lihat kondisinya rusak karena masih dalam kondisi jalan proyek. Artinya punya PR setelah proyek ini selesai, perbaikan jalan diikuti juga dengan peningkatan kualitas jalannya. Lalu kita lihat juga di sini kan baru kendaraan, belum ada jalur pejalan kaki misalnya. Ini juga nanti menjadi PR pada saat peningkatan kualitas jalan. Nah, ketiga, dalam waktu dekat dengan kondisi udara yang masih seperti ini, maka yang bisa dilakukan selain penyemprotan tentunya ya, untuk menghilangkan debunya ini, tentu upaya pembersihan jalan yang kita teman-teman dari PPSU juga sudah melakukan pembersihan jalan, tentu dari pihak pelaksana proyek juga melakukan pembersihan jalan ini secara rutin tiap hari. Jadi baik dari pelaksana proyek maupun juga dari pemerintah daerah, tetap harus menjaga kebersihan jalannya supaya apa, minimal debu dari jalan-jalan sisa-sisa tanah yang merupakan proyek ini bisa bersih. Dan yang kedua tentu secara teknis bagi pengendara menjadi lebih bagus pemandangannya.
Pak, ini kan ada genangan, ada becek ini juga karena ada jalan yang ditinggikan sebelum di jalan RE Marta Dinata ini. Dan Pemprov atau Pemkot Jakarta Utara tuh berencana meninggikan juga jalan ini. Menurut Bapak selaku pengamat tata kota ini betul bukan sih Pak, langkah yang tepat bukan? Kalau dari kondisi jalan sekarang ini kan masih jalan kondisi proyek ya, artinya setelah proyek tadi selesai, tentu ada upaya perbaikan kualitas jalan. Nah, kalau dari kondisi ini, nanti kita harus perhatikan juga faktor ancaman, terutama genangan atau banjir ya. Kalau kita bicara dari Jalan RE Marta Dinata kan banjir rob, kemudian juga pada saat musim hujan seringkali kan tergenang banjir. Tentu ada faktor pertimbangan, misal selain peningkatan kualitas jalan, juga nanti memperbaiki saluran air ya. Jadi kita tahu buangan airnya kemana. Ketiga, yang tidak kalah penting karena daerah ini juga daerah yang rawan banjir, selain perbaikan jalan sama saluran air, tetap diperlukan titik-titik pompa, ya, sehingga pada saat nanti, taruhlah pada saat musim hujan, pompa-pompa tadi dapat diaktifkan untuk mengurangi terutama ancaman genangan banjir di jalan RE Marta Dinata ini. Baik Pak Nirwono, tapi saya penasaran ini Pak. Tadi kan kita sudah lihat trafiknya seperti apa, ini kan betul. ramai sekali ya Pak ya. Ramai, ramai dari tadi pagi ya sampai sekarang masih. Artinya begini, ada 3 jenis pengendara di sini terutama. Ya, satu kalau kita lihat pertama ini banyak sekali kendaraan proyek ya, yang juga tentu harusnya diwaspadai oleh pihak pengendara, terutama motor yang kita lihat dari tadi cukup banyak yang harus ekstra hati-hati ya. Selain jalannya juga tadi berdebu, tidak tahu kemungkinan juga kalau pada saat musim hujan kan jalannya jadi licin. Ini juga menjadi perhatian. Kedua, pengendara juga harus ekstra hati-hati, baik itu mobil ataupun motor terutama, karena bersamaan atau berdampingan dengan kendaraan proyek yang besar ya, bahkan juga banyak kendaraan truk kontainer yang tentu harus ekstra hati-hati untuk mengurangi kecelakaan. Ketiga, kita berharap dari pihak berwajib ya, terutama dari pengendara lalu lintas di pihak kepolisian maupun juga pemerintah daerah Wali Kota Jakarta Utara, untuk tetap menjaga kebersihan jalan ini terutama dan juga mengatur lalu lintas. Kenapa? Pada jam-jam pagi seperti ini yang sangat sibuk sekali, perlu kendaraan tadi diatur secara cermat terutama apa? Untuk pengendara kendaraan motor yang kita lihat ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Karena tadi saya lihat banyak sekali motor-motor tadi mepet bahkan berdampingan persis dengan truk-truk besar yang tentu ini sangat berbahaya bagi pengendara motor lalu lintas. Ini harusnya menjadi perhatian dari para pengendara dan juga dari pihak berwajib. Baik Pak Nirwono, tentu sangat bahaya sekali ya ini tadi motor-motor sangat dekat dengan truk-truk kontainer. Nah Pak, tapi saya juga masih penasaran, ini kan sangat amat banyak kendaraan yang lewat pada pagi hari ini. Nah untuk umur jalannya sendiri sebenarnya bisa diprediksi nggak sih Pak? Karena kan selain licin ketika hujan, kemudian berdebu ketika panas, ini kan jalan juga berpotensi berlubang. Nah mungkin bisa diprediksi nggak ini bertahannya kapan Pak? Kalau kita lihat ya, tadi kalau kita lihat dalam waktu 1 jam terakhir aja, lebih banyak dominan truk proyek dan truk kontainer ya. Maka suka tidak suka umur jalan yang biasanya dirancang bahkan 10-20 tahun umurnya semakin berkurang. Apalagi kita lihat tadi banyak muatan-muatan yang boleh dikatakan melebihi kapasitas, yang ini tentu akan mempercepat kerusakan ataupun pendek umur jalan tadi. Oleh karena itu, ke depan ini tentunya dari pihak Bina Marga tentunya harus melihat kondisi jalan ini perlu dilakukan peningkatan kualitasnya, terutama juga secara infrastruktur ya. Kita berharap kalau dari kondisi ini tidak mungkin jalannya jalan aspal, tapi harus jalan beton, tapi dengan kualitas yang bagus, dengan pertimbangan tadi mampu menahan kendaraan-kendaraan yang besar, karena suka tidak suka ini kan dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi ini jadi pertimbangan dari pihak Bina Marga. Baik Pak Nirwono, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga tidak ada lagi debu yang mengganggu pengendara, kemudian juga pengendara yang sampai jatuh ya Pak ya. Dan mata kita ini juga sudah perih ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya pemirsa, itu tadi yang diutarakan dari pengamat mengenai jalanan yang ada di RE Marta Dinata ini. Dan ini memang sangat-sangat bahaya jika dilihat karena saya pun sangat berdekatan sekali dengan kendaraan. Dan untuk mengantisipasi debu juga genangan air dan juga becek ini memang sudah dilakukan pembersihan rutin setiap harinya. Untuk itu kembali ke studio Philip Mala. Baik, terima kasih Margareta Novita langsung dari Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara. Mudah-mudahan bisa segera dirampungkan ya. Dan tidak mengganggu lagi pengguna jalan.
Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan tentunya kami akan kembali dengan perbincangan hangat terkait Kejaksaan Agung yang telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ugal-ugalan tata kelola Minyak. bahan bakar minyak. Sesaat lagi.